Halo semua, di video kali ini saya akan ngebahas buku yang judulnya itu Geophysics, A Very Short Introduction, karyanya William Lowry. Nah, buku ini tuh sebenarnya tuh tipis, tapi isinya tuh padat banget gara-gara dia tuh ngebahas geofisika dari konsep dasar sampai ke konsep-konsep global. Konsep global yang kayak gempa, panas bumi, sampai ke medan magnet. Nah, kita masuk ke chapter 1. Chapter 1 ini judulnya What is Geophysics? Nah, chapter ini tuh ngebahas dasar banget tentang apa itu geofisika. Mulai dari pengertian sampai ke ruang lingkupnya. Jadi di chapter ini dijelasin kalau geofisika itu menggunakan prinsip-prinsip fisika untuk memahami bumi. Baik dari permukaan sampai ke bagian terdalamnya. Nah, di sini tuh juga dijelasin kalau geofisika itu beda dengan eksperimen fisika biasa karena kita nggak bisa ngontrol kondisi di bumi. Jadi semua observasi yang dilakuin ya berdasarkan fenomena apa yang sudah terjadi atau yang lagi terjadi. Jadi rating untuk chapter 1 ini itu 9/10 karena ini penting banget untuk konsep-konsep selanjutnya dan penting banget untuk fundamental dasar-dasar di teknik geofisika. Nah, kita masuk ke chapter 2 itu dengan judul Planet Earth. Jadi chapter ini mulai nih masuk ke konsep bumi sebagai prinsip fisika, terutama dari sisi gerakannya seperti rotasi dan revolusi. Nah, di situ dijelasin juga gimana hukum fisika seperti gravitasi dan hukum Kepler bisa ngejelasin pergerakan bumi melalui matahari. Selain itu, di situ juga ada ngebahas tentang siklus Milankovitch yang mempengaruhi perubahan iklim jangka panjang. Jadi ini tuh menarik banget karena menunjukkan gimana perubahan kecil dalam orbit itu bisa berdampak besar banget terhadap kondisi bumi. Jadi di sini aku kasih chapter 2 itu ratingnya 8/10 karena ini menarik banget karena ini ngebahas bumi dan isinya lah. Nah, chapter 3 kita masuk ke bab seismologi. Chapter ini tuh udah mulai masuk nih ke salah satu cabang utama di geofisika, yaitu seismologi. Nah, di chapter ini dijelasin nih gimana gelombang gempa bisa ngerambat di dalam bumi dan gimana perbedaan sifat material di dalam bumi itu mempengaruhi gelombang tersebut. Nah, dari sini tuh kita bisa belajar dan memahami struktur dalam bumi seperti kerak, mantel, dan inti. Jadi sebenarnya kita itu ngelihat isi bumi itu bukan secara langsung, tapi dari interpretasi gelombang seismik. Nah, di sini aku ngasih rating chapter ini 9/10 karena ini udah mulai masuk ke ranah-ranah geofisika nih, udah mulai menarik. Nah, lanjut ke chapter 4 yaitu seismicity. Jadi chapter ini tuh lebih fokus ke gempa bumi sebagai fenomena. Jadi di sini tuh dijelasin gimana gempa itu terjadi akibat akumulasi tegangan di kerak bumi yang kemudian tuh dilepasin secara tiba-tiba. Di sini juga ngebahas tentang konsep elastic rebound. Konsep elastic rebound itu dijelasin sebagai mekanisme utama terjadinya gempa. Selain itu juga dibahas kenapa gempa itu sulit diprediksi walaupun teknologi itu sudah berkembang. Jadi menurutku ini menarik banget karena di sini tuh ngehubungin teori dengan kondisi yang nyata yang sering terjadi di dunia. Jadi aku kasih rating ini di chapter ini adalah 9/10 juga. Kita masuk ke chapter kelima yaitu dengan judul Gravity. Di chapter ini ngebahas gravitasi dan bagaimana bentuk bumi mempengaruhi nilai gravitasi di setiap tempat. Nah, dijelasin juga bahwa bumi itu nggak benar-benar bulat sempurna, tapi bentuknya itu elips. Nah, itu bentuknya juga dipengaruhi oleh rotasi. Nah, selain itu ada konsep namanya tuh geoid, yaitu bentuk nyata permukaan bumi yang dipengaruhi oleh distribusi massa di dalamnya. Nah, jadi perbedaan antara geoid dan ellipsoid tadi itu penting banget dalam studi geodesi dan pengukuran gravitasi. Nah, di chapter ini menurutku udah mulai teknis banget dibandingkan chapter-chapter sebelumnya. Tapi masih dijelasin juga dengan cukup sederhana dan mudah dipahami lah. Jadi menurutku di chapter ini ratingnya 8,5. Nah, masuk ke chapter 6 dengan judul Earth's Heat. Di chapter ini mulai nih ngebahas tentang panas di dalam bumi. Mulai dari sumbernya sampai gimana panas tersebut tuh pindah ke permukaan. Dijelasin juga bahwa panas bumi itu berasal dari sisa-sisa pembentukan
bumi dan peluruhan radioaktif. Panas ini kemudian itu bergerak melalui konduksi dan konveksi yang berperan penting dalam dinamika mantel dan tektonik lempeng. Nah, di chapter ini menarik banget karena kita tuh bisa paham nih apa itu panas internal bumi, bisa dibilang juga itu sebagai engine-nya yang ngegerakin proses geologi. Jadi aku kasih chapter ini ratingnya 9/10. Nah, masuk ke chapter 7 yaitu magnetic fields. Chapter ini ngebahas medan magnet bumi dan gimana medan itu terbentuk dari proses di inti luar yang cair. Nah, konsep geodinamo dijelasin sebagai mekanisme utama pembentukan medan magnet. Selain itu juga dibahas tentang pembalikan kutub magnet yang pernah terjadi berkali-kali dalam sejarah bumi. Jadi kutub magnet di bumi kita itu pernah berubah. Menurutku ini salah satu chapter yang paling menarik juga karena konsep itu cukup unik dan tidak terlalu sering dibahas secara umum lah. Jadi rating di chapter ini adalah 9/10. Nah, kita masuk ke chapter 8 yaitu Afterthoughts. Nah, chapter terakhir ini tuh isinya tuh lebih ke arah refleksi tentang peran kita sebagai geofisikawan di dalam kehidupan nyata lah. Jadi dibahas itu gimana geofisika itu digunain ke dalam eksplorasi sumber daya seperti minyak dan mineral, lalu juga ke dalam mitigasi bencana kayak gempa dan tsunami. Jadi chapter ini tuh gak terlalu banyak konsep baru, tapi lebih nekanin pentingnya geofisika dalam kehidupan manusia. Jadi ratingnya 9,5/10. Ini pertama dulu aku bahas, ini tuh bukunya tuh cocok banget untuk yang tertarik dengan geofisika dan juga mahasiswa awal geofisika penting banget dibaca buku ini, jadi fundamental tuh dapat dan dasar-dasar tuh dapat banget. Tapi kalau dibandingkan dengan buku-buku lain, udah jelas nih buku kurang dalam untuk membahas geofisikanya itu sendiri. Jadi buku ini cocok banget untuk pengantar kalian yang tertarik dengan geofisika dan juga mahasiswa baru di geofisika. Nah, jadi begitu review buku Geophysics A Very Short Introduction dari saya. Jadi video ini sudah selesai, jadi aku tutup. Bye-bye.